액션 let's go 저 건물을 찾으러 Materi yang pertama membahas tentang apa itu bisnis internasional. Bisnis internasional adalah segala transaksi lintas negara yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut. Selanjutnya ada aspek penting dalam bisnis internasional. Yang pertama ada budaya, meliputi norma, nilai, dan perilaku masyarakat yang mempengaruhi produk, pemasaran, pekerjaan, dan hubungan sosial. Yang kedua ada hukum dan politik. Setiap negara memiliki hukum, aturan, dan sistem politik berbeda yang menjadi pedoman dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga ada ekonomi. Negara maju cenderung memiliki pendapatan tinggi, sedangkan negara berkembang sering menghadapi masalah pendidikan yang rendah, pengangguran, kemiskinan, dan risiko politik. Kemudian jenis-jenis bisnis internasional. Yang pertama ekspor-impor, perdagangan barang dan jasa antar negara. Yang kedua lisensi dan waralaba, pemberian izin penggunaan merek atau sistem bisnis kepada pihak lain di negara lain. Yang ketiga ada rekanan aliansi bisnis, kerjasama antara perusahaan dari berbagai negara. Yang terakhir ada penanaman modal asing, investasi perusahaan di negara lain. Selanjutnya tujuan dalam bisnis internasional. Yang pertama memenuhi kebutuhan negara, yang kedua memperluas pasar dan meningkatkan produksi, yang ketiga meningkatkan devisa negara dan pertumbuhan ekonomi, yang keempat menstabilkan harga barang, yang kelima membuka lapangan kerja baru, yang keenam mendorong inovasi teknologi dan keterampilan SDM sumber daya manusia, yang ketujuh memanfaatkan keberagaman sumber daya alam antar negara, yang ke-8 menguatkan hubungan internasional, dan yang terakhir ada meningkatkan produksi bersama. Adapun manfaat dalam bisnis internasional yaitu diantaranya mengeratkan hubungan antar negara, menyokong kebutuhan negara melalui impor dan ekspor, meningkatkan produksi barang secara maksimal, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan spesialisasi produk dan meningkatkan keterampilan SDM, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang strategi bisnis internasional. Strategi bisnis internasional adalah cara perusahaan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan internasional, mencakup semua fungsi dan aktivitas. Nah, strategi juga harus konsisten secara internal dan eksternal agar lebih efektif. Tujuan strategi bisnis internasional mencapai keunggulan kompetitif yang unik dengan memberikan nilai yang diinginkan konsumen, mengembangkan keunggulan yang langka, membuat sulit ditiru atau digantikan, dan yang terakhir itu ada memaksimalkan potensi kompetitif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam strategi bisnis internasional, yaitu yang pertama bahasa. Bahasa internasional mempermudah ekspansi. Yang kedua budaya. Adaptasi terhadap kebiasaan lokal diperlukan. Yang ketiga politik. Kestabilan politik penting untuk investasi. Yang keempat ada ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tinggi menarik perusahaan. Yang kelima pemerintahan. Regulasi ketat menghambat investasi. Yang keenam buruh. Upah murah dan lingkungan stabil jadi daya tarik. Yang ketujuh hubungan industrial. Kebijakan perburuhan mempengaruhi operasi. Yang ke-8 pembiayaan. Pinjaman mudah dan bunga rendah mendukung ekspansi. Selanjutnya tantangan implementasi strategi bisnis internasional. Yang pertama ada perbedaan budaya. Nilai dan norma sosial berbeda mempengaruhi negosiasi dan kerjasama. Bahasa lokal sering menjadi penghalang komunikasi. Preferensi konsumen beragam, perlu adaptasi produk dan pemasaran. Yang kedua, regulasi dan kebijakan. Peraturan perdagangan, tarif kuota dan pajak bervariasi. Perlindungan hak kekayaan intelektual tidak selalu seragam. Yang ketiga, logistik dan rantai pasok. Infrastruktur dan biaya pengiriman mempengaruhi distribusi. Manajemen rantai pasok internasional membutuhkan koordinasi tinggi. Yang keempat, ketidakpastian ekonomi. Fluktuasi mata uang dan krisis ekonomi mempengaruhi biaya dan permintaan. Ketidakstabilan politik meningkatkan risiko investasi. Yang kelima, persaingan tinggi. Harus bersaing dengan perusahaan global dan lokal. Inovasi dan diferensiasi produk jadi kunci daya saing.
Yang keenam, sumber daya manusia. Rekrutmen tenaga kerja terampil dan pelatihan lintas budaya sering jadi tantangan. Dalam strategi bisnis internasional terdapat keberhasilan dan kegagalan juga. Nah, keberhasilannya itu terjadi ketika perusahaan menyesuaikan produk dan strategi pemasaran dengan kebutuhan lokal, seperti Intel dan Nike di Cina. Nah, kegagalannya itu disebabkan oleh kurangnya adaptasi terhadap pasar lokal, seperti Walmart di Jerman yang kalah bersaing karena gagal memahami konsumen dengan pesaing lokal. Nah, kunci utamanya itu riset pasar dan fleksibilitas strategi. Selanjutnya, risiko dalam bisnis internasional dan pengelolaannya. Yang pertama, risiko budaya. Perbedaan budaya dan kebiasaan dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi dan interaksi. Yang kedua, risiko hukum dan regulasi. Perubahan kebijakan dan hukum di negara lokal dapat mempengaruhi operasi bisnis. Yang ketiga, risiko ekonomi. Fluktuasi ekonomi, nilai tukar, dan krisis ekonomi dapat mempengaruhi daya beli dan biaya operasional. Yang keempat, risiko politik. Ketidakstabilan politik dapat mengganggu operasional bisnis. Yang kelima, risiko lingkungan. Perubahan iklim dan bencana alam dapat mempengaruhi produksi dan distribusi. Nah, untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, perusahaan perlu menerapkan strategi pengelolaan risiko yang efektif. Nah, berikut ini adalah beberapa strategi pengelolaan risiko yang dapat digunakan. Yang pertama, analisis risiko. Identifikasi dan evaluasi risiko untuk merencanakan mitigasi. Yang kedua, diversifikasi, masuki pasar dan produk baru untuk mengurangi ketergantungan. Yang ketiga, kemitraan lokal. Bermitra dengan perusahaan lokal untuk memahami pasar dan regulasi. Yang keempat, asuransi. Lindungi bisnis dengan asuransi terhadap risiko tertentu.